menyatakan pembubaran Al-Jamaah Al-Islamiyah dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Minggu 30 Juni 2024, Jamaah Islamiyah menyatakan membubarkan diri dan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembubaran setelah lebih dari 3 dekade keberadaannya itu ditandai dengan deklarasi oleh sejumlah pentolan Jamaah Islamiyah di Bogor, Jawa Barat. Apa yang melatar belakangi Jamaah Islamiyah akhirnya membubarkan diri dan bagaimana sejarah serta jejak organisasi yang lekat dengan sejumlah kasus terorisme di Indonesia ini? Simak kisah selengkapnya bersama saya, Adida Septia, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Momen bersejarah ketika Jamaah Islamiyah membubarkan diri terekam dalam sebuah video yang diunggah di sebuah akun YouTube. Dalam video itu tampak sejumlah orang yang merupakan tokoh-tokoh senior Jamaah Islamiyah serta para pemimpin lembaga pendidikan dan pesantren yang terafiliasi dengan Jamaah Al-Islamiyah berkumpul membacakan pernyataan pembubaran organisasi itu. Terdapat 6 poin pernyataan sikap yang disampaikan. Salah satunya yaitu pembubaran Jamaah Islamiyah dan kembali ke pangkuan NKRI. Melalui deklarasi itu, Jamaah Islamiyah pun mengakhiri eksistensi organisasi sejak 1993. Lalu, bagaimana awal mula Jamaah Islamiyah didirikan? Jamaah Islamiyah atau JI tak bisa dilepaskan dari sosok Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Keduanya mendirikan Jamaah Islamiyah pada 1 Januari 1993. Tujuannya adalah menegakkan negara Islam di Indonesia dan wilayah lain Asia Tenggara. Saat mendirikan Jamaah Islamiyah, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir tengah bersembunyi di Malaysia. Cerita bermula ketika Sungkar dan Bashir ditangkap dan ditahan di Pati, Jawa Tengah pada November 1978 atas tuduhan subversif, yakni menentang pemerintah dan ingin mengganti dasar negara Pancasila. Dalam dakwaan jaksa di pengadilan, muncul untuk pertama kalinya nama kelompok Jamaah Islamiyah dan Komando Jihad. Baik Abdullah Sungkar maupun Abu Bakar Bashir menyangkal tuduhan dan keberadaan Jamaah Islamiyah seperti tercantum dalam surat dakwaan jaksa tersebut. Namun, mereka akhirnya divonis hukuman 9 tahun penjara yang dikurangi masa tahanan pada akhir 1982. Di tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutus hukuman Sungkar dan Bashir menjadi 4 tahun penjara dipotong masa tahanan. Jaksa pun mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tinggi. Saat menunggu putusan kasasi itu, Sungkar dan Bashir sudah dibebaskan dari penjara dan kembali aktif berdakwah menolak Pancasila. Lalu begitu mendapat panggilan pembacaan putusan kasasi pada April 1985, keduanya justru melarikan diri ke Malaysia yang diikuti oleh sejumlah pengikutnya. Salah satunya adalah Thorikun alias Hamzah. Di Malaysia inilah Abdullah Sungkar bersama Abu Bakar Bashir dibantu Thorikun mendirikan Jamaah Islamiyah. Lewat pedoman umum perjuangan Jamaah Islamiyah pada 1995, organisasi yang meniru Jamaah Jihad di Mesir ini menetapkan Abdullah Sungkar sebagai pemimpin tertinggi. Menengok sedikit ke belakang, sebelum mendirikan Jamaah Islamiyah, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir terlebih dahulu terlibat dalam Darul Islam. Gerakan yang cikal bakalnya adalah Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII. Gerakan ini didirikan oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada 1949. Usai pemberontakan DITII di Berangus TNI, Kartosuwiryo dieksekusi mati. Namun, Darul Islam berupaya dihidupkan kembali pada masa Orde Baru buntut sejumlah kebijakan pemerintah di bawah Presiden Soeharto. Salah satunya asas tunggal Pancasila bagi semua partai dan ormas. Kala itu para tokoh Darul Islam aktif merekrut kader diantaranya di Jawa Tengah. Desember 1976, Sungkar dan Bashir diajak masuk DITII Jawa Tengah oleh Haji Ismail Pranoto atau Hispran.
Pembayatan dilakukan di rumah Sungkar di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebelum bergabung DITI di Solo, Sungkar dan Bashir getol berdakwah memanfaatkan media stasiun radio dakwah Islamiyah Surakarta atau Radis yang didirikannya bersama Sungkar dan sejumlah ulama lain pada 1967. Selain mendirikan Radis, Sungkar dan Bashir juga mendirikan Ponpes Al-Mukmin di Ngeruki, Sukoharjo pada 10 Maret 1972. Berbeda dengan Bashir yang lebih banyak membagikan ilmu keagamaan melalui Radis, dakwah Sungkar lebih syarat muatan politis karena keterlibatannya dengan Partai Masyumi. Sungkar kerap menyampaikan penegakan syariat Islam dan penolakan hukum buatan manusia. Radio itu pun akhirnya dilarang pemerintah pada 1975 karena muatan siarannya dinilai terlalu keras. Kegagalan membentuk jamaah sendiri membuat Sungkar dan Bashir kemudian masuk ke DITI Jawa Tengah. Namun, seiring berjalannya waktu terjadi perselisihan antara Sungkar dan Ajengan Abdullah yang memimpin Darul Islam kala itu. Salah satu pemicunya adalah kritik Sungkar yang menganggap praktik keagamaan Darul Islam menyimpang. Imbas perselisihan itu, Darul Islam pecah. Sungkar dan beberapa anggota lainnya memutuskan keluar dari Darul Islam hingga akhirnya Sungkar dan Bashir mendirikan Jamaah Islamiyah di Malaysia. Jamaah Islamiyah kemudian berkembang dan memiliki sel-sel di sejumlah wilayah Indonesia. Organisasi ini diyakini memiliki hubungan erat dengan organisasi teroris internasional Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Jamaah Islamiyah juga sempat dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah pada 21 April 2008. Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir sendiri setelah bertahun-tahun bermukim di Malaysia akhirnya kembali ke tanah air pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Tak berselang lama, Sungkar meninggal dunia pada Oktober 1999 karena serangan jantung. Bashir kemudian menggantikan Sungkar menjadi Amir Jamaah Islamiyah hingga 2002. Jamaah Islamiyah maupun sejumlah anggotanya lekat dengan sejumlah aksi teror yang terjadi di Indonesia. Salah satu yang terbesar adalah bom Bali 1 pada 12 Oktober 2002. 12 Oktober malam itu, ledakan bom beruntun mengguncang 3 kawasan berbeda di Bali. Tragedi ini menewaskan 202 orang dan lebih dari 300 orang lainnya luka-luka. Sebagian besar korban adalah warga negara asing. Ledakan pertama terjadi di depan diskotik Sari Club Jalan Legian Kuta. Tak berselang lama, bom kedua meledak di diskotik Pedis yang berada di seberang Sari Club. Disusul kemudian ledakan ketiga terjadi di sekitar 100 meter dari konsulat Amerika di Renon Denpasar. Polisi kemudian menangkap para pelaku teror itu, yakni Imam Samudra, Ali Gufron alias Muklas, Ali Imron, Amrozi, Mubarok, dan Suranto Abdul Ghani. Pelaku lain, Abdul Matin, tewas saat penangkapan. Dalam persidangan terungkap mereka merupakan anggota Jamaah Islamiyah. Beberapa dari mereka lalu divonis hukuman mati. Tak hanya di Bali, jejak aksi teror yang diklaim maupun terkait dengan Jamaah Islamiyah juga terentang di sejumlah daerah lain di tanah air. Malam Natal tahun 2000 menjadi malam Natal kelabu ketika ledakan bom terjadi serentak di gereja-gereja yang tersebar di 13 kota, diantaranya Medan, Pekanbaru, Jakarta, dan Mataram. Dalam peristiwa kelam ini, 16 orang tewas dan 96 orang lainnya terluka. Aksi teror ini dikomandoi oleh Encep Nurjaman alias Ridwan Ismanuddin alias Hambali yang merupakan salah satu pimpinan JI. Pada 5 Agustus 2003, bom meledak di Hotel JW Marriott Mega Kuning, Jakarta. Ledakan bom dengan daya ledak mirip bom Bali 1 ini menewaskan 14 orang dan melukai 156 orang lainnya. Ledakan bom ini tercatat menjadi yang kelima selama 2023. 4 ledakan lainnya terjadi di lobi Wisma Bayangkari, belakang gedung PBB, Bandara Soekarno-Hatta, dan halaman gedung DPR MPR. Lagi-lagi, aksi teror ini merupakan ulah kelompok Jamaah Islamiyah. 3 tahun pasca bom Bali 1,
ledakan bom kembali mengguncang Pulau Dewata. Ada 3 ledakan yang terjadi yakni di Rajas Bar and Restoran Kuta, Mendega Cafe, dan Nyoman Cafe Jimbaran. 23 orang tewas akibat peristiwa tersebut termasuk 2 pelakunya. Para pelaku itu diketahui merupakan jaringan jamaah Islamiyah yang didalangi Nurdin M. Top. Saat itu, ia berstatus buronan Densus 88 Polri. 4 tahun berselang, teror bom kembali menghentak publik di Indonesia dan dunia. Ledakan bom terjadi di 2 hotel berbintang 5 yang merupakan jaringan hotel Amerika Serikat, JW Marriott dan Ritz-Carlton di Mega Kuningan, Jakarta 17 Juli 2009 pagi. Jumlah korban tewas dalam 2 kejadian ini 9 orang. 6 diantaranya warga negara asing dan 3 orang merupakan pelaku bom. Selain itu, 53 orang mengalami luka-luka. Pelaku bom bunuh diri ini masih bagian dari kelompok jamaah Islamiyah yang didalangi Nurdin M. Top. 2 bulan usai kejadian itu, Nurdin M. Top tewas dalam baku tembak saat polisi akan menangkapnya di Solo. Persamuhan di Bogor pada 30 Juni 2024 yang dihadiri oleh tokoh-tokoh senior jamaah Islamiyah menghasilkan keputusan untuk membubarkan organisasi tersebut. Pernyataan pembubaran ditandatangani oleh Abu Rusdan, Para Wijayanto, Sarkasi, dan Abu Dujana. Mereka pernah menjadi pemimpin atau Amir JI pasca kepemimpinan Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Bashir. Menurut pernyataan para mantan pengurusnya, keputusan membubarkan diri itu dilandasi komitmen anggota JI terhadap ilmu, terutama dalam memandang Indonesia. Seraya menegaskan langkah ini bukanlah kamuflase untuk menjaga eksistensi dan mengamankan aset. Awalnya, jamaah Islamiyah memandang Indonesia bukanlah negara Islam, tapi bukan juga negara kufur. Hal ini dimaknai jamaah Islamiyah memusuhi NKRI, tidak menerima Pancasila, dan tidak mau hormat bendera merah putih, tapi tidak memusuhi warganya. Lalu dari kajian-kajian yang dilakukan, pandangan itu berubah. Jamaah Islamiyah memandang Indonesia sebagai Darul Islam secara total. Indonesia dipandang sebagai negara Islam warisan para ulama, sebab masyarakatnya mayoritas masih muslim, serta para pemimpinnya juga beragama Islam, menjalankan syariat Islam, dan mengizinkan amalan Islam. Mereka juga menyebut tidak semua anggota JI menyetujui aksi teror bom yang pernah terjadi di Indonesia beberapa tahun lalu. Keputusan untuk membubarkan diri dari para mantan pemimpin jamaah Islamiyah tentu patut diapresiasi. Meski demikian, hal ini jangan lantas membuat upaya deradikalisasi terhenti. Pemerintah perlu menindaklanjuti dengan pendampingan untuk memastikan mereka serta para mantan anggota dan simpatisan jamaah Islamiyah benar-benar meninggalkan ideologi lama yang usang dan intoleransi. Di samping itu, kewaspadaan juga tetap harus dijaga. Karena bukan tidak mungkin akan muncul bibit-bibit aksi teror baru yang bisa mencabik-cabik rasa aman dan tenang kita semua. Lantas, bagaimana pendapat Anda mengenai bubarnya jamaah Islamiyah? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Sekian cerita kali ini, sampai jumpa di lain cerita. Hanya di youtube kompas.com, jernih melihat dunia.